Pernahkah kalian bertanya-tanya gimana truk impor bekas ini bisa sampai ke jalanan Indonesia? Dari benua lain, melintas lautan hingga akhirnya menjadi tulang punggung transportasi kita. Ini dia perjalanan panjang truk impor bekas dari negara asal hingga ke tangan para sopir tangguh Indonesia. Halo Sobat Golek, selamat datang di channel golektruk.com. Setelah konten kami membahas truk build up kali ini, kita akan mengupas tuntas proses impor truk bekas. Sebuah perjalanan yang penuh lika-liku melibatkan berbagai pihak dan tentunya syarat akan tantangan. Yuk kita telusuri bersama. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Jadi, truk impor bekas atau yang biasa disebut build up jadi salah satu pilihan alternatif untuk angkutan logistik di Indonesia. Mengenai truk build up ini, kami sudah membahasnya di video sebelumnya. Jangan lupa ditonton juga ya. Oke, jadi bagaimana truk build up ini bisa sampai ke Indonesia? Jadi, kebanyakan truk build up yang beredar di Indonesia berasal dari Jepang dan sebagai kecil Eropa, khususnya yang setir kanan seperti Inggris. Beberapa kecil lainnya juga berasal dari negara tetangga seperti Australia. Di negara tersebut, truk memiliki batasan usia kendaraan. Jika semakin tua umur kendaraan, maka semakin tinggi pula pajak, biaya perawatan, dan juga asuransinya. Misalnya di Korea ini, video ini menunjukkan sebuah tempat pembuangan mobil yang dimana terdapat ribuan unit kendaraan yang siap dihancurkan atau diambil komponennya untuk dijual ke tempat lain. Mobil di sana bisa dibilang jadi rongsokan atau besi tua yang nantinya bisa dijadikan bahan daur ulang. Regulasi yang ketat membuat mobil-mobil tua ini tak dapat lagi dipakai di negara tersebut. Maka dari itu, daripada kendaraan ini cuma dihargai sebagai besi tua, maka opsi yang cukup masuk akal untuk mendapatkan nilai jual yang masih cukup tinggi ialah menjualnya ke luar negeri. Untuk mengimpor truk ini, para importir mencari kendaraan ini di negara setempat. Biasanya, mereka memiliki rekanan untuk mencari kendaraan bekas di negara tersebut. Di luar negeri, salah satu tempat mencari truk bekas adalah tempat lelang. Oh iya, perusahaan yang bisa mengimpor kendaraan bekas ini harus memiliki izin impor dan memang harus melalui perusahaan importir ini. Setelah pembelian truk dari luar negeri selesai, maka setelahnya dilakukan pengiriman dengan jalur laut. Proses pengiriman ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, sehingga akhirnya mendarat di pelabuhan Indonesia. Ketika truk bekas ini sampai di Indonesia, mulai dilakukan beberapa hal pengurusan mengenai biaya masuk dan birokrasi lainnya. Beberapa dokumen yang harus diurus oleh importir ini diantaranya surat persetujuan impor, bukti kepemilikan truk, dokumen pemeriksaan teknis, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan kepabeanan. Setelah lolos dari urusan kepabeanan, truk lalu harus melewati pengecekan fisik untuk nantinya mendapatkan sertifikat layak pakai dari Dinas Perhubungan. Ini juga termasuk uji kir yang menandakan truk tersebut sudah resmi bisa dipakai di Indonesia. Merujuk pada peraturan mengenai perdagangan nomor 8 tahun 2024, pemerintah memang membuka keran impor untuk truk bekas. Untuk kebutuhan khusus secara singkat, truk bekas yang bisa diimpor adalah minimal tonase 20 ton dan difokuskan untuk kebutuhan pertambangan. Usia truknya juga dibatasi paling tua 20 tahun. Beberapa truk build up yang populer di Indonesia adalah Mitsubishi Fuso The Great dan Judy Truck Bigtam. Beberapa merek lainnya adalah Volvo dan Scania, namun jumlahnya tak sebanyak dua truk dari Jepang tadi.
Nah, itu dia sekilas tentang kisah perjalanan bagaimana truk impor bekas ini bisa sampai di Indonesia. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik like, subscribe, dan komen video ini ya. Sampai jumpa di video kuliah truk berikutnya.